saya percaya ya, Bapak Erick Thohir ini dia bukan saja ingin membangun sepak bola itu kepada pemain-pemain bibit-bibit muda ya, tetapi dari segi marketing, dari segi pendapatan di dalam video ini tadi dianggarkan 985 juta ya, miliar kan, hampir 1 triliun. Assalamualaikum dan salam sejahtera Indonesia. Untung 1 triliun guys usai laga Indonesia dengan Argentina. Ini semua disebabkan oleh Bapak Erick Thohir yang telah mendatangkan Argentina ini. Kalau bukan Bapak Erick Thohir, Indonesia tidak akan menentang Argentina. Itu yang saya dapat simpulkan. Bapak Erick Thohir bukan saja pejabat, bukan saja menteri, bukan saja penggemar sepak bola, tetapi dia adalah pengusaha daripada kecil lagi. Dididik oleh ayah ibunya untuk menjadi pengusaha yang berjaya. Jadi dia sudah hitung sebenarnya berapa pendapatan untuk membawa Argentina, berapa keuntungan apabila Argentina datang menentang Indonesia. Soal ranking itu perkara kedua, tetapi yang paling penting adalah membangun mental pemain, membangun semangat dan juga pengalaman untuk pemain-pemain muda Indonesia dan pemain timnas secara keseluruhannya. Selain keuntungan yang besar yang didapati oleh Indonesia, itulah sumbangan jasa terbesar Bapak Erick Thohir. Hanya baru 5 bulan memegang sebagai ketua umum PSSI. Jadi tidak dinafikan lagi Bapak Erick Thohir lah yang telah membuka mata dunia guys akan sepak bola di Indonesia ini. Bukan saja berkembang dari segi mental pemain, cara bermain timnas Indonesia, dan sebelum menentang Argentina menjuarai Sukan C di Kamboja baru-baru ini. Dan kini Bapak Erick Thohir punya blueprint 5 ke 10 tahun ke depan untuk sepak bola timnas Indonesia ini. Selain menguntungkan, membawa kemasukan 1 triliun ini guys, bukan sedikit, Masya Allah. Ini nggak tahu lah, kalau rumah itu berukuran size 10 kali 10 kaki, 10 kali 10 kaki, kalau rumah tuh nggak cukup duit itu untuk disimpan 1 triliun tuh. Seumpama begitulah yang Bapak Erick Thohir datangkan keuntungan. Jadi nanti saya akan mengulas di akhir video ini guys. Sebelum itu kita lihat dulu video ini daripada channel Love Indonesia. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bantu support juga ya, untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi ayo kita semak dulu video ini tanpa berbasa-basi. Yuk guys. Levantate hecte unos mates acompananos. Apa maksudnya ini guys? Ini kata Argentina punya media. El momento del himno argentino. Oh, tengok dari segi pungutan tiket di stadion pun sudah menampakkan hasil itu. Love Indonesia guys, ini dia punya channel dalam video ini ya. Subscribe channel ini. GBK Gelora Bung Karno. Tepat siang hari ini timnas Indonesia ketiban kabar baik. Ketiban kabar baik. Perputaran uang laga timnas Indonesia kontra Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023 nyaris tembus 1 triliun rupiah. Nyaris tembus. Itu didapat berdasarkan riset yang dilakukan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis FIB, Universitas Indonesia. Puluhan ribu supporter memadati stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta saat timnas Indonesia berupaya keras menahan gempuran Argentina. Sekuat asuhan Sintayong berhasil membuat pusing Argentina dan kewalahan, meski akhirnya timnas Indonesia harus kalah tipis dengan skor 2-0.
Berdasarkan pantauan saat jeda babak pertama, antrean di minimarket Stadion Utama Gelora Bung Karno mengular. Kerumunan supporter mengerubungi minimarket untuk membeli jajanan. Wah, ini juga ekonomi juga ini. Ekonomi untuk rakyat Indonesia. Stadion Jajanan. belum lagi ditambah penjualan merchandise oleh pedagang kecil serta toko resmi Garuda Store. Betul, Tak sampai di merchandise. situ, supporter asing asal Argentina pun turut memeriahkan laga akbar tersebut. Tak ayal perputaran uang laga timnas Indonesia kontra Argentina bernilai fantastis. LPEM Universitas Indonesia pun melakukan riset memperkirakan perputaran uang di laga tersebut. Hasilnya, pertandingan tersebut menyumbangkan perputaran ekonomi Indonesia nyaris sebesar 985 miliar atau hampir 1 triliun rupiah. Dari nilai Hampir 1 triliun, 985 ya. Wih, itu bukan angka yang sedikit, guys. Itu data, belum lagi data pemain penyokong daripada luar negeri ya, yang datang pergi sini, dia akan memutarkan lagi duit itu. Ekonomi itu akan didatangkan duit-duit yang seperti dolar ataupun baht Thailand, ringgit Malaysia, dolar Singapura, dolar Eropa, euro lagi mungkin. Nah, itu akan masuk ke Indonesia. Itu juga memungkinkan peningkatan ekonomi itu berlaku ya. Oke. tambah tersebut tercipta pula tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar 188 miliar. Sementara potensi pajak tidak langsung untuk pemerintah berada di angka 28 miliar rupiah. Laga timnas Indonesia kontra Argentina juga menciptakan kesempatan yang jual-jual jersey ini, jual baju timnas Indonesia ini. Saya pun mau beli lah baju jersey yang Nina nih, timnas Indonesia ini yang terbaru kan guys, ya dekat yang patung nih. Kalau ada siapa-siapa yang bisa untuk mengirimkan ke Malaysia baju timnas Indonesia yang terkini, ada color putih nih. Ini yang saya punya, yang mungkin desain yang lama nih, dia tiada collar di sini. Tapi kalau yang dalam video ini dia ada collar putih di sini. Nah, itu siapa yang boleh belikan saya di sana, kirim ke Malaysia ya. Itu nanti saya kirim duit lah. Kalau ada di sponsor oleh kalian yang baik hati, boleh juga guys untuk saya membuat reaksi memakai jersey Indonesia ini. Jadi ini yang saya minat dari dulu nih, tapi ini yang saya dapat yang dikirim juga oleh teman daripada Indonesia, tapi dia bukan berbentuk yang ada collar guys. Ya, saya minat yang ada collar nih. Kalau boleh dia one set dengan seluar sekali lah. Mana tahu ada kalian tuh yang boleh belikan nih, kalian nanti message di saya punya Instagram ya, boleh juga. Nah, nanti saya akan balas di Instagram tuh. Nanti kita bincang di situ ya guys. Oke, kita teruskan. Bekerja temporer sebesar lebih dari 5.000 orang. Latar belakang Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah lama bergelut di bidang bisnis nampaknya memainkan peranan penting dalam terwujudnya angka-angka tersebut. Masih pada hasil riset tersebut, biaya untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia juga diperkirakan tidak sebanding dengan nominal ini jersey tersebut. ini cantiknya. Singkatnya, laga timnas Indonesia kontra Oi, merah Argentina putih. menyumbang dampak ekonomi yang Kalau ada begitu putih masif. hijau ini pun oke juga. Kabar baik Dua-dua selanjutnya lah. datang dari mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi. Meski tak ikut bertanding dan tak ikut datang ke Indonesia, ternyata diam-diam Lionel Messi menyaksikan laga tersebut lewat tayangan televisi. Wah. Bintang timnas Argentina Lionel Messi tidak bisa tenang nonton laga FIFA Matchday negaranya melawan timnas Indonesia. Messi pun Pasalnya, nonton para ya. pemain timnas Indonesia ternyata memberikan perlawanan yang sangat Spartan untuk para pemain Argentina. Ditambah lagi saat Messi menyaksikan pertandingan tersebut lewat tayangan televisi, anak-anaknya mengganggu dan tak bisa diam. Meski tidak datang ke Indonesia, tetapi Messi tetap berniat untuk menyaksikan laga timnasnya. Dia sempat tegang dan tak tenang menyaksikan Garnacho dan kawan-kawan, dan sangat antusias menikmati pertandingan tersebut. Sayang sekali anak-anaknya justru membuat Messi tak tenang menonton pertandingan tersebut. Ketiga anak Messi tersebut yaitu Thiago Messi Roccuzzo, Matteo Messi Roccuzzo, dan Ciro Messi Roccuzzo.
dikabarkan berlarian di depan televisi. Dalam sebuah potret yang diunggah, sang kekasih Antonella Roccuzzo tampak Messi tiduran ditimpa dengan ketiga anaknya. Mereka memberitahu saya bahwa Lionel Messi bermasalah dengan anak-anak yang berlarian di depan televisi dan mereka tidak membiarkannya melihat permainan dengan jelas. Tulis jurnalis Taisy Sports Rodolfo De Pauli. Padahal laga timnas Indonesia versus Argentina berjalan seru, tersirat rasa penyesalan di wajah Lionel Messi karena tak bisa ikut bermain melawan timnas Indonesia. Dalam diam-diamnya Lionel Messi tampak menikmati menonton liburan saat ini. Itulah dua kabar baik untuk timnas Indonesia pada siang hari ini. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Salam olahraga. Kata Pak Jokowi, kalau bukan karena Bapak Erick Thohir, mana bisa panggil timnas Argentina ranking nomor 1 dunia. Itu guys, kata-kata Bapak Jokowi. Jadi, jika ingin sepak bola ini berjaya, serahkan kepada Bapak Erick Thohir. Itu juga kata-kata Bapak Jokowi. Jadi, kejeniusan Bapak Erick Thohir tidak boleh disangkal lagi. Tidak boleh dinafikan lagi. Apa yang berlaku olahraga sepak bola Indonesia pada saat ini guys, pada saat ini ya, ini semua hasil usaha keras yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Itu yang orang semua tahu, itu yang orang tidak boleh nafikan. Bagaimana Bapak Erick Thohir membangun sepak bola Indonesia hanya dengan 5 bulan memegang jawatan Ketua Umum PSSI, mendatangkan timnas Argentina ranking nomor 1 dunia dan juara Piala Dunia 2022. Dan pada kedepannya bukan saja Argentina, dia akan membawakan Portugal, Brazil, Maroko, kemungkinan Perancis, tim-tim lainnya dari Eropa mungkin, Jepang, Korea bertandang ke Indonesia. Saya percaya ya, Bapak Erick Thohir ini dia bukan saja ingin membangun sepak bola itu kepada pemain-pemain bibit-bibit muda ya, tetapi dari segi marketing, dari segi pendapatan di dalam video ini tadi dianggarkan 985 juta ya, miliar kan, hampir 1 triliun. Begitukah sebutannya guys? Saya pun tidak berapa tahu ya sebutan miliar nih, 985 juta miliar gitu. Jadi menghampiri 1 triliun. Itu guys bukan sedikit, itu sangat banyak. Jadi ekonomi itu berputar apabila laga ini dilangsungkan. Sebelum laga, semasa laga, dan selepas laga itu. Usai laga pun ekonomi itu masih berjalan, berkembang. Dari segi penjualan tiket itu kita tahu sudah ludes habis, 100% terjual tiket itu. Kemudian dari segi penjualan inilah baju timnas Argentina itu makin pengusaha-pengusaha jersey itu akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda ya, dari segi penjual jajan di stadion ataupun di luar stadion, dan wisata-wisata perhotelan itu semua mendapat keuntungan yang mungkin ya berlipat kali ganda. Itulah kalau dijumlah-jumlahkan dalam video ini tadi, di research oleh sebuah universitas kata itu yang membuat research berapa keuntungan itu, mungkin semua faktor itu telah diambil kira, perhotelannya, wisatanya, jualan jersey, kasut, jajan di mana-mana tempat yang ada di Indonesia ini. Nah itu semua telah diambil kira dan begitulah keuntungan itu menghampiri 1 triliun. Jadi rakyat Indonesia yang pengusaha juga sebenarnya mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Bayangkan ya kalau jadi penganjuran Piala Dunia U20 di Indonesia bulan Mei lepas ya, kalau jadi berapa pula keuntungan Indonesia, berapa pula kemasukan yang PSSI dapat. Itu kalian pikir sendiri ya, begitu banyak sekali guys untuk penganjuran olahraga bola sepak ini. Bukan saja membina sepak bola Indonesia di mata dunia, dengan permainan Indonesia pun meningkat, mental meningkat, emosi meningkat, skill individu meningkat, semangat meningkat apabila menentang ranking nomor 1, tetapi
ekonomi itu berputar secara laju guys, laju untuk mendatangkan income. Itulah kejeniusan Bapak Erick Thohir ya. Saya satu saja, saya punya poin di sini. Semua ini disebabkan oleh Bapak Erick Thohir. Nah, itu saja yang saya mau cakap sebenarnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Erick Thohir kita doakan sentiasa sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan juga sentiasa dapat membangun sepak bola Indonesia ini ke arah yang lebih baik di masa akan datang. Indonesia dikenali dan menjadi salah satu timnas di ASEAN ini dengan lebih mantap lagi di masa akan datang dari segi pemainnya juga. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi, majulah untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.